Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul, bisa kembali beribadah di hari yang mulia ini. Semoga perkumpulan ibadah kita kembali dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita hari ini. Kita berlindung kepada Allah dari amal yang tidak soleh. Kita berlindung kepada Allah dari amal yang menyebabkan kita hina, amal yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan amal sekecil apapun, amal tersebut membuat kita bahagia tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya keyakinan yang seyakin-yakinnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, juga seluruh umatnya. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di Jumat siang hari ini, khatib memberikan wasiat. Semoga wasiat bermanfaat buat khatib sendiri dan buat para jamaah sekalian. Hendaknya kita di bulan yang mulia ini, hari-harinya, waktu-waktunya bersemangat, greget untuk mengisi dengan amal-amal soleh, mengisi dengan amal-amal kebaikan. Karena amal kebaikan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling menginginkan agar kita menjadi bahagia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling menginginkan agar kita selamat, agar kita menjadi mulia, agar kita menjadi mulia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan perintah-perintah. Ternyata para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semua perintah Allah itu jika kita melakukannya, jika kita melaksanakannya,
maka perintah tersebut akan menyebabkan kita selamat, akan menyebabkan kita bahagia, akan menyebabkan kita mulia. Ramadan, ibadah puasa ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di dalam hati kita masing-masing keyakinan yang dalam bahwasanya kalau kita melakukan perintah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan mulia. Allah taala berjanji di sebagian ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji pada orang-orang yang beriman, yakin akan perintah-perintah Allah bahwasanya itu mengandung kemaslahatan, yakin akan larangan-larangan Allah bahwasanya itu terkandung di dalamnya bahaya. Maka apa? Wa amilus solihat, setelah dia yakin kemudian dia beramal soleh, dia lakukan ketaatan tersebut, dia tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfirah, baginya ampunan. Karena kita meyakini dengan sebenar-benarnya kita itu punya kesalahan, kita itu punya dosa. Maka orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, Allah berjanji lahum maghfirah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau diampuni dosa-dosanya, maka ini isinya adalah berarti selamat dari api neraka. Karena orang yang masuk neraka itu adalah orang yang ada dosa. Yang ada dosa, maka dia akan dihukum. Salah satu hukumannya adalah masuk neraka. Kemudian wa ajrun azim, pahala yang besar. Pahala yang besar itu yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan pahala besar berarti dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang Allah larang, maka semuanya itu ujungnya adalah mengakibatkan kesengsaraan, kehinaan, kecelakaan atau kebinasaan. Semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang menyebabkan kita sengsara, menyebabkan kita hina, menyebabkan kita celaka dan binasa adalah perintah Allah datang kepadanya padahal dia mampu melakukannya, kemudian dia abaikan, kemudian dia tidak hiraukan perintah Allah tersebut, justru dia malah mengikuti perintah hawa nafsunya dengan cara dia tidak berpuasa, dengan cara dia menyakiti orang-orang yang menyampaikan. Ya, ini kalau di zaman dulu menyakiti Rasul yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, justru dengan dia tidak mentaati perintah Allah itu menyebabkan dia akan sengsara, menyebabkan dia akan terjatuh kepada kehinaan yang sangat hina, dan ujungnya dia pasti akan binasa. Ujungnya dia pasti akan binasa. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pahami betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala perintahkan kita untuk berbuat ikhlas, berarti di dalam keikhlasan itulah ada kebahagiaan. Di dalam keikhlasan itulah ada kemuliaan. Di dalam keikhlasan itulah ada keselamatan. Ikhlas berarti identik dengan bahagia, selamat, kemudian mulia. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika Allah perintahkan kita untuk jujur, berarti kita tanam akan mulia. Jujur berarti akan bahagia. Meskipun kita hidup di tengah-tengah orang yang umumnya enggak pada jujur, meskipun kita tinggal di lingkungan orang-orang yang dia suka dengan ketidakjujuran, maka tatkala kita berusaha untuk jujur, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan. Kemudian jika Allah perintahkan untuk kita tawadu, rendah hati, maka kita yakini ternyata di dalam rendah hati itu di sana ada kebahagiaan, di sana ada kemuliaan, dan di sana ada keselamatan. Allah
Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Maka kita yakini ternyata di dalam berbagi, di dalam dermawan itu di dalamnya ada kebahagiaan. Di dalamnya ada kemuliaan dan di dalamnya menjadi penyebab orang tersebut selamat. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang coba sebaliknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan amalan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu beramal tapi riya misalnya. Dia beramal semangat kalau dilihat orang. Dia beramal semangat kalau diketahui, kalau didengar orang. Maka ketahuilah para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang kedua ini dilarang oleh Allah. Maka kalau kita berbuat seperti itu, maka ingat 3 hal tadi. Dia pasti akan sengsara, dia pasti akan hina, dan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan sengsara, hina, dan binasa. Kemudian jika sebaliknya dari jujur adalah dia berbuat dusta, curang, menipu, padahal ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka jika dia tetap melakukannya, maka ia akan sengsara, akan hina, dan akan binasa. Begitu juga sombong, begitu juga pelit, dan yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi melihat perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kita, oh inilah ternyata jalan menuju kebahagiaan itu. Sekarang kita melihat perintah Allah, oh ini adalah jalan menuju kemuliaan itu. Tatkala kita melihat perintah Allah, ini adalah jalan menuju keselamatan itu. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Intinya, ending dari perintah Allah Subhanahu wa taala, inti dari perintah Allah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cirinya orang bertakwa yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya puasa adalah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bertakwa, dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan Bani Israel itu banyak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ditimpakan musibah, itu gara-garanya itu adalah selalu saja ngeyel, selalu nggak langsung patuh kalau diperintah, nggak langsung patuh. Disuruh oleh Nabi Musa, Allah Ta'ala perintahkan kalian sembelih sapi, malah dia bilang apa? Apakah kamu mengejekku? Jadi dia anggapnya perintah Allah itu main-main. Maka Nabi Musa pun berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Dari perbuatan tersebut. Jika Allah berikan kepadanya rizki, satu rizki yang jenis tertentu, maka dia akan minta rizki yang jenis yang lain. Bosan. Ya Musa, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kami jenis rizki yang lain, timunnya dan yang lainnya, bawang dan yang lainnya. Jadi bukannya bersyukur mendapatkan rizki itu, tapi justru malah rewel. Ini tipe Bani Israel. Kemudian para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika ada orang yang keyakinannya kurang, kepatuhannya kurang, kemudian kepasrahannya juga kepada Allah kurang, atau bahasa lainnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, berarti itu adalah orang yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada orang yang selalu menyimpang dari perintah-perintah Allah, justru dia tidak tunduk, justru dia tidak patuh, justru dia tidak lakukan, justru dia nyimpang, milih jalan lain, milih maksiat daripada taat, maka ketahuilah hukuman beratnya adalah Allah Ta'ala akan biarkan dia dengan kesimpangannya.
Allah Ta'ala akan biarkan dia dengan kesesatannya, karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala menyimpang, diingatkan gak mau balik lagi, tetap aja milih jalan nyimpang, maka Allah akan biarkan hatinya, Allah akan simpangkan sekalian hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inti saum yang kedua adalah pengendalian diri, menahan diri. Saat kita siang hari ini lapar, saat kita menjelang sore lapar, tapi tahan, ditahan. Kenapa? Karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita jengkel, pingin marah, tapi kita tahan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka puasa itu melatih kita untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang terjatuh kepada kecelakaan, terjatuh kepada kehinaan, kesengsaraan, kebinasaan. Kebanyakan penyebab besarnya adalah tidak mampunya ia mengendalikan dirinya, tidak mampunya dia mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia terjatuh kepada kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua, khatib menyeru pada kita semuanya, termasuk khatib sendiri, untuk melatih diri-diri kita, mengendalikan diri-diri kita, tingkatkan kebaikan, tingkatkan ketaatan. Kemudian para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, saum juga, selain saum makan dan minum kita, akan tetapi juga saum pandangan kita, saum telinga kita, saum lisan kita. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, anna saumal jawarih anil asam. Sesungguhnya puasanya anggota badan ini adalah dari dosa. Adalah dari dosa. Kalau pandangan ini saumnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Sebagian katakan, kata beliau, ghaddul basar wajib. Menundukkan pandangan itu hukumnya wajib. Fi kulli waktin, di setiap waktu. Bukan hanya siang saja, malam juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Wa yata'akkad fi Ramadan, dan lebih ditekankan lagi kalau di bulan Ramadan. Maka kita nggak boleh membiarkan mengumbar setiap penglihatan kita ini kepada yang haram, kepada yang bukan mahram. Terus saja dilihat, terus saja dilihat, terus. Maka itu akan menimbulkan bintik-bintik hitam, terus. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Maka Nabi SAW pernah, beliau itu berlindung kepada Allah dari apa? Dari buruknya pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana beliau dalam berdoanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaran, wa min syarri basari, dan dari buruknya penglihatan. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala perintahkan bahwasanya kita untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada semua orang beriman. Berarti ini perintah Allah. Berarti kita ingat tadi, tanamkan tadi, bahwasanya melakukan perintah Allah terkandung di dalamnya keselamatan, di dalamnya kemuliaan, dan di dalamnya kebahagiaan.
Begitu juga wanita-wanita yang beriman diperintahkan oleh Allah, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Berarti sama, para mukminah juga akan dapat di dalamnya kalau melaksanakan perintah Allah dengan menundukkan pandangan, yakni kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dijaga perintah Allah ini, maka akan mengakibatkan keburukan yang sebaliknya. Ya, keburukan yang sebaliknya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, lihat mata kita ini melihat apa? Mata kita ini bisa menjadi penyebab fasadul qalb, ya rusaknya hati kita. Gara-gara apa? Matanya diumbar. Kemudian faqdu halawatil iman. Kalau mata kita tidak dijaga, ini bisa menghilangkan yang namanya manisnya iman. Orang bisa nikmat berhari-hari baca Quran. Kenapa kita baru ta'awud, baru setengah lembar, sudah ngantuk, sudah lesu? Bisa jadi penyebabnya adalah karena mata kita tidak dijaga. Bisa menyebabkan faqdu waladatil ibadah, hilangnya kelezatan dalam beribadah. Seharusnya di saat kita sholat bisa khusyuk, bisa tenang, bisa merasa anteng, nyaman. Terus kok kalau ibadah malah hilang kenyamanan, rasa capek, rasa enggak khusyuk dan sebagainya. Periksa pandangannya. Hilang kehusyuannya, periksa pandangannya. Kemudian juga melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebabkan nisyanul ilm, ya, melupakan ilmu, ya. Mudah lupa ilmunya. Dan melemahkan penglihatan. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan seabrek-abrek keburukan-keburukan yang lainnya. Kemudian juga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saum kita juga dianjurkan untuk saum lisan. Saum lisan. Tahan. Pengen ngobrol, tahan, kecuali ngobrol yang bermanfaat, kecuali ngobrol yang penting. Tahan. Atau diganti. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebut nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Bukan ngobrol sebanyak-banyaknya. Para jamaah sidang Jumat, bukan berarti nggak boleh ngobrol, boleh. Tapi dibatasi ngobrolnya, sebatas yang penting, sebatas yang bermanfaat. Karena ngobrol itu, kata para ulama, ngobrol itu kesia-siaan, kecuali yang bermanfaat. Ngobrol itu kadang-kadang masuk ke dalamnya ujub. Ngobrol itu kadang-kadang masuk ke dalamnya riya. Kita cerita ini supaya orang dengar ini pada tertawa. Pada mengatakan hebat kamu dan sebagainya. Ngobrol itu bisa, kalau nggak hati-hati, bisa pamer. Pamer apa saja. Ngobrol itu bisa ghibah kalau kita nggak hati-hati. Apalagi yang parahnya, kalau ada orang sudah asik ngobrol, terus dia ghibah. Pas kita ingetin, bukannya dia nambah kembali kepada jalan benar, malah dia marah. Ini aneh. Sehingga suatu saat atau di hari yang lain, kalau dia ghibah, kita nggak berani lagi negurnya. Kenapa? Karena dia pasti akan marah. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kadang orang ngobrol itu masuk ke dalamnya kesombongan. Kadang orang ngobrol itu masuk ke dalamnya kebohongan. Kadang orang ngobrol itu berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan faktanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ganti dengan kebiasaan zikir, ganti dengan kebiasaan baca Al-Quran. Karena Allah mengatakan dengan berzikir sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan ngobrol sebanyak-banyaknya agar kalian berbahagia. Para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini menjadi kita motivasi bagi kita, atau rem bagi kita, motivasi untuk terus berbuat kebaikan dengan penuh keikhlasan, kemudian rem dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak dan murid-murid kita semuanya
dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa atina bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.